Kemiskinan bukanlah takdir. Lebih jauh daripada itu, kemiskinan adalah tentang pola pikir dan cara individu menghadapi situasi ketir. Halo warga YouTube, have a nice day. Dalam segmen Sekilas Ilmu kali ini, kita akan membahas sebab orang atau manusia terjerat jurang kemiskinan. Setiap individu tentunya tidak pernah berharap untuk menjadi miskin atau hidup dalam kemiskinan. Kita semua ingin hidup yang cukup. Kita semua berharap kemampuan finansial kita bisa menunjang kehidupan kita sehari-hari. Namun nyatanya tidak seperti itu, karena terkadang orang hanya mampu mengatakan ingin tanpa mencari cara untuk mencapainya. Sebelum kita membahas 4 faktor atau sebab orang terjerat kemiskinan, sudah semestinya kita memahami definisi dari kemiskinan itu sendiri. Walaupun nantinya kawan-kawan semua bisa menafsirkan definisi kemiskinan dengan cara dan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Mari kita pahami definisi kemiskinan. Menurut Reitsma dan Klein-Penning 1994, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non-material. Sedangkan menurut Levitan 1980, kemiskinan merupakan kekurangan barang serta jasa yang dibutuhkan demi mencapai kualitas hidup yang layak. Dari dua definisi kemiskinan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kemiskinan bukan hanya tentang uang atau materi saja, tapi hal-hal yang sifatnya non-material juga. Nah, warga YouTube, setelah kita memahami definisi kemiskinan, baru kita akan membahas sebab orang-orang terjerat kemiskinan. Let's go! Yang pertama, close-minded. Close-minded secara harfiah dapat kita artikan berpikiran tertutup. Maksudnya apa? Kok bisa berpikiran tertutup jadi sebab orang terjerat kemiskinan? Nah, hal itu karena orang yang close-minded cenderung kaku dan tidak bisa menerima hal-hal yang baru. Sementara untuk tidak terjerat kemiskinan dan menuju hidup yang layak, kita mesti berani dan menerima atau mencari hal-hal yang baru. Dengan kata lain, orang yang close-minded sudah menutup satu kemungkinan untuk inovatif karena sifat mereka yang kaku dan susah menerima hal-hal yang baru. Kemudian, orang close-minded juga cenderung tidak suka kritik, walaupun kritiknya membangun. Ketika dia melakukan suatu hal dan dikomentari orang untuk perbaikan dia tidak akan menerima. Imbasnya, dia tidak akan menemukan perbaikan untuk masa depannya, sehingga kemiskinan rentan menghampiri mereka. Yang kedua, masuk ke dalam lingkaran setan. Maksudnya jadi pemuja setan gitu? Bukan ya. Jadi maksud dari masuk ke dalam lingkaran setan adalah sifat suka minjam uang atau ngutang. Berutang memang tidak melanggar peraturan apapun. Namun ketika berutang sudah membudaya, maka di sana sirine merah tanda bahaya telah menyala. Lumrahnya orang berutang karena terdesak kebutuhan, tapi tak jarang yang memilih berutang untuk memenuhi keinginan atau gaya hidup yang sebenarnya bukan bagian dari kebutuhan. Dua-duanya memiliki potensi untuk terjerat dan masuk ke dalam lingkaran setan. Karena utang yang kemudian digunakan untuk kebutuhan konsumtif cenderung sulit untuk dikembalikan. Apalagi uang yang kita pinjam ada bunganya, itu jelas tidak bagus. Kecuali ketika berhutang, kita paham kemampuan kita untuk membayarnya. Jika tetap mau berhutang, maka sebaiknya gunakanlah uangnya untuk hal-hal yang produktif dan mampu menghasilkan uang. Misalnya dibuat kegiatan usaha dan lain sebagainya. Yang ketiga, lifestyle atau gaya hidup. Ingin terlihat kaya merupakan gaya hidup yang justru akan menghantarkan orang pada jeratan kemiskinan. Kenapa begitu? Karena ketika mereka ingin terlihat kaya, maka yang akan dilakukan adalah bergaya sebagai orang kaya.
Misalnya, membeli barang-barang yang mewah dan nongkrong di kafe-kafe yang mahal. Padahal income atau pendapatan tidak dapat menunjang itu. Alih-alih menabung atau berinvestasi, mereka malah foya-foya, mengikuti gaya hidup yang dalam tanda kutip tak semestinya. Besar pasak daripada tiang mungkin adalah peribahasa yang cocok dengan orang yang memiliki gaya hidup mewah, tapi pendapatan tak seberapa. Jika sudah begitu, mereka akan masuk lingkaran setan, seperti yang sudah dipaparkan di poin kedua tadi. Semestinya, kita harus tetap hidup dengan gaya hidup sederhana dan fokus pada kebutuhan kita daripada keinginan, berapapun pendapatan yang kita hasilkan. Yang keempat, mengkambing hitamkan nasib. Poin ini erat kaitannya dengan pola pikir dan kesadaran. Orang yang berpikir bahwa kemiskinan adalah nasib, maka mereka akan terjerat dengan kemiskinan itu sendiri. Karena sadar atau tidak sadar, mereka mengamini ketidakberdayaan mereka untuk merubah hidup ke arah yang lebih baik. Ketika mereka menganggap bahwa nasiblah yang membuat mereka berada di garis kemiskinan. Paulo Freire, yang merupakan salah satu filsuf terkenal dari Brazil, mengatakan bahwa ada 3 fase kesadaran manusia. Di antaranya kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Bagian dari kesadaran magis adalah salah satunya mereka yang menganggap bahwa kemiskinan adalah nasib. Karena mereka meyakini bahwa ada kekuatan semesta yang membuat mereka berada di garis kemiskinan. Hal tersebut tentunya membuat mereka pesimis dan cenderung susah untuk diajak bangkit dan meraih kesuksesan. Menurutmu gimana? Berikan argumenmu di kolom komentar. Terima kasih.